And today, I'm going to discuss about our new topic. Jadi, hari ini kita akan membahas tentang materi baru kita. Jadi, kita sudah tidak membahas tentang verb to be lagi. Tapi kita hari ini akan membahas tentang simple present. Oke, langsung saja kita mulai ke pembahasannya. What is simple present? Oke, jadi kita hari ini akan membahas tentang simple present. Seperti yang dikatanya, itu simple. Simple itu kan artinya sederhana. Lalu ada present. Present itu artinya waktu sekarang. Waktu sekarang itu yang seperti apa, Miss? Nah, waktu sekarang itu bisa tahun ini, bulan ini, setiap minggu, dan lain-lain. Nah, jadi bisa kita artikan bahwa simple present itu adalah kalimat sederhana yang kita ucapkan atau kita katakan di waktu sekarang. Nah, simple present juga berfungsi untuk menyatakan suatu general truth. What is general truth? General truth itu adalah fakta umum. Fakta umum itu yang seperti apa, Miss? Fakta umum itu fakta yang semua orang sudah tahu atau semua orang sudah mengakuinya. Contohnya, water boils at 100 degrees. Air mendidih di 100 derajat Celcius. Itu semua orang sudah tahu ya. Lalu yang kedua ada the sun rises from the east. Jadi artinya matahari terbit dari timur. Jelas ya, matahari pasti terbit dari timur dan semua orang juga sudah tahu. Tapi kalau matahari terbit dari barat, itu sudah lain cerita. Karena bentar lagi kiamat dan masih lama sepertinya. Lanjut. Dan untuk kedua, selain general truth, ada habitual action. Apa itu habitual action? Habitual action itu adalah suatu kebiasaan atau suatu rutinitas. Nah, kebiasaan atau rutinitas itu kan sesuatu yang kita kerjakan terus-menerus, berulang-ulang. Nah, makanya itu juga masuk ke dalam simple present. Untuk keterangan waktunya, itu biasanya ada kata-kata always, selalu, seldom, lalu ada sometimes, kadang-kadang, every, setiap, every week, every day, every afternoon, every Saturday, every Sunday, dan lain-lain. Lalu ada never, tidak pernah, often, jarang, usually, biasanya, and etc. Lain-lainnya. Lalu untuk form atau pattern atau rumus biasanya kalian sebutnya, itu sama di simple present, itu seperti kemarin kita bahas di verb to be. Itu ada 3, ada untuk kalimat positif, untuk kalimat negatif, dan kalimat interrogatif. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Oke, yang pertama ada simple present dalam bentuk positif. Nah, untuk simple present dalam bentuk positif, itu rumusnya ada subject plus verb 1, ditambahin s atau es, dan juga plus object. Nah, verb itu kan artinya kata kerja. Dalam bahasa Inggris, verb itu ada 3 tipe, dibagi menjadi 3. Yang pertama ada verb 1, verb 2, verb 3. Dan untuk simple present, kita hanya menggunakan verb 1. Jadi di sini kita hanya akan membahas verb 1 saja. Lalu di situ ada subjek. Di sini Miss tulis semua subjeknya dan kalian harus sudah mengerti, harus sudah hafal di luar kepala tentang subjek ini dan tahu artinya. Lalu subjek itu kan ada I, you, they, we, he, she, it. Nah, untuk yang I, you, they, we, itu contohnya seperti ini. You speak for language. Widya and Wayan speak for language. They speak for language. Nah, I, you, they, we, itu merupakan kata ganti orang jamak atau lebih dari satu. I juga termasuk di situ ya. Makanya verbnya tidak ditambahkan s. Dia verb 1 biasa. Lalu kita pindah ke bawahnya. Itu ada he speaks for language. Nabila speaks for language.
Nah, untuk yang it, ini Miss menggunakan contoh yang lain karena karena it itu kan merujuk kepada benda atau hewan. Nggak mungkin kan it speaks it speaks for language karena benda atau hewan kan tidak bisa berbicara. Makanya itu Miss mengganti contohnya menjadi yang lain. Nah, seperti ini. The shop opens at 9 o'clock. Toko itu buka jam 9 pas. Nah, jadi kita menambahkan verb, kita menambahkan s atau es ketika subjeknya itu kata ganti orang tunggal atau satu aja. Jadi kan he itu dia laki-laki, satu orang, she dia perempuan, satu orang, it itu kepada benda atau hewan yang satu buah atau satu benda. Seperti itu. Tapi, ada tapinya untuk yang it. Kalau it-nya atau bendanya itu lebih dari satu, kan bisa juga ya yang ditambahin s, itu dia di verbnya tidak usah ditambahkan s lagi di belakangnya. Contohnya, ini kan the shop, hanya satu ya dicontoh, Miss tambahin s di akhirannya, jadikan artinya toko-toko. Jadi seperti ini. The shops open at 9 o'clock. Seperti itu. Jadi, verb yang ditambahkan s atau es itu hanya ketika subjek adalah kata ganti orang tunggal atau benda tunggal atau hewan tunggal. Pokoknya yang tunggal-tunggal, yang satu aja, itu verbnya di akhirannya ditambahin s atau es. Tapi kalau untuk yang lebih dari satu subjeknya, yaitu Ayu Dewi atau dia bisa diganti nama orang yang lebih dari satu, di situ ada contohnya Widya and Wayan, Wanda Tiara Rizky, dan atau satu sekolah, all the students, tambahin s berarti itu juga jamak ya. Nah, di verbnya tidak usah ditambahin s. Jadi ingat-ingat aja, kalau untuk orang yang tunggal ditambahin s atau es di akhir verbnya, tapi kalau untuk orang yang jamak atau lebih dari satu, di akhir verb tidak usah digunakan s atau es seperti itu. Oke, selanjutnya Miss akan menjelaskan tentang penggunaan verb one yang ditambahkan dengan s atau es. Ya, jadi nggak semua verb itu ditambahkan dengan s atau es. Kita bisa melihat dari subjeknya. Nah, di sini Miss ulang lagi menulis subjek supaya kalian lebih paham dan kalian apal, makanya Miss ulang-ulang. Itu subjek ada Ayu, Dewi, he, she, it. Nah, ketika subjeknya itu Ayu, Dewi, maka verb one-nya tidak ditambah dengan s atau es. Contohnya, do, read, like, work, play, watch, fix. Nah, itu masih verb one biasa, tidak ditambahkan dengan s atau es. Lalu, untuk subjek yang he, she, it, atau kata ganti orang yang tunggal, dan ingat-ingat, it-nya untuk tunggal. Jadi satu benda, satu buah, satu hewan, dan satu-satu yang lain. Ya, it hanya untuk yang tunggal, yang ditambahkan s verbnya atau es seperti itu. Jadi ketika subjeknya itu he, she, it, maka verb one-nya berubah, kita tambahkan s atau es. Nah, jadi menjadi seperti ini. Does, reads, likes, works, plays, watches, fix. Seperti itu. Nah, untuk tahu kapan kita menggunakan s aja di akhiran verb atau kita menggunakan es aja di akhiran verb, itu seperti ini. Oke, untuk di sini yang paling mudah, Miss tuliskan saja yang penggunaan es aja ya. Karena yang s itu lebih mudah daripada penggunaan es. Jadi ingat-ingat aja, jika suatu verb akhirnya itu bunyinya seperti s, ch, sh, x, atau o,
maka di akhirnya ditambahin es. Contohnya seperti ini. Di situ ada pas. Nah, di akhir kata pas itu kan ada es terakhirnya. Makanya kita tambahkan es, jadinya passes. Nggak mungkin kita tambahin es doang. Kalau kita tambahin es doang berarti pasnya ada 3. S-nya ada 3 maksud Miss. Nah, bunyinya nggak berubah dong, sama-sama aja pas. Makanya dari itu, ketika terakhirannya S diubah menjadi ES, ditambahinnya, bukan ditambahin S aja. Seperti itu. Lalu contoh kedua ada watch, terakhirannya CH. Lalu karena terakhirannya CH, kita tambahin ES di belakangnya. Watches, seperti itu. Nggak mungkin kita langsung tambahin S, W-A-T-C-H-S. Sama aja bunyinya, watch. Nggak ada bedanya kan? Kalau misalkan kita tambahin ES, dia ada berubah bentuknya, watches. Seperti itu. Lalu ada finish. Finish terakhirannya ada SH. Nah, itu juga ditambahkan dengan kata ES, jadi bunyinya menjadi finishes. Beda cerita kalau kita hanya menambahkan S di belakang finish. Bunyinya tetap sama, nggak ada bedanya. Jadi finish, S-nya aja yang panjang. Maka dari itu kita tambahkan ES, bukan S aja. Karena nggak ada bunyi ya. Itu huruf konsonan semua, S, H, S. Bunyinya apa? Nggak ada kan? Lalu ada do, menjadi das. Karena do itu terakhirannya O, makanya kita tambahin ES. Kalau kita tambahin S aja, berarti dos. What is dos? Jadi aneh kan? Makanya kita tambahin ES, jadinya das. Lalu juga itu berlaku untuk go. Pasti kalian sering dengar kata goes, jadinya goes. Goes to school. Untuk penulisannya G-O-E-S ya, tambahin ES. Jadi bukan G-O-S, seperti itu. Walaupun kita bacanya seperti goes, seperti itu. Lalu ada study. Terakhirannya Y, jadinya studies. Y-nya berubah menjadi I, lalu ditambahin ES. Seperti itu kalau yang terakhirannya Y, Y-nya ubah jadi I dan ditambahin dengan ES. Lalu yang terakhir ada kata carry. Carry. Nah, Y-nya berubah menjadi I, lalu ditambahin ES. Nah, kalau dia Y-nya kita ilangin, untuk yang study dan carry, langsung aja kita tambah dengan ES, jadi bunyinya studies. Dan cares. Jadi seperti itu. Makanya Y-nya diubah menjadi I dan ditambahkan dengan ES seperti itu. Lalu di bawahnya ada exception. What is exception? Exception is pengecualian dalam bahasa. Nah, di situ ada contoh buy menjadi buys, employ menjadi employs. Nah, Miss, kok yang di bawah itu cuma ditambahin S, Y-nya nggak diubah menjadi I terus ditambahin ES, Miss? Kenapa? Nah, ini akan Miss jelasin. Jadi, nggak semua yang terakhirannya Y itu ditambahin dengan ES dan Y-nya diubah menjadi ke I. Nggak semuanya. Jadi, untuk kasus yang buy, itu dia ditambahin S aja. Employ ditambahin S aja. Oke, kenapa ditambahin S aja? Mari kita lihat sama-sama ya. Sekarang kita bandingkan untuk kata-kata study dan buy. Nah, study itu kata akhirnya kan sama-sama Y dan buy juga Y. Nah, sebelum buy itu ada D, itu kan huruf konsonan. Tapi di buy, di kata buy ini sebelum Y itu adalah kata U, yaitu huruf vokal. Jadi, kalau kita tambahin ES, jadikan bias. Dan kurang tepat juga. Makanya, ketika sebelum Y-nya itu huruf vokal, maka tinggal ditambahin S. Tapi kalau sebelum Y-nya itu huruf konsonan kalian tahu kan? Yaitu selain huruf A, I, U, E, O, maka ditambahin I, E, S. Jadi, kalau misalkan kita studinya langsung ditambahin S, studies, ya sama, ngomongnya sama,
Cuma untuk penulisannya itu kurang tepat, karena kalian tahu sendiri, bahasa Inggris, cara pengucapannya, dan cara writingnya itu agak different, agak berbeda. Lalu kita bandingkan lagi di kata yang kedua. Ada kata carry dan ada kata employ. Coba kita lihat lagi. Kasusnya sama kayak yang di buy and di study. Nah, itu di akhir huruf, ya di akhir kata maksud Miss, itu sama-sama huruf Y. Tetapi kalau untuk yang employ, itu sebelum huruf Y ada huruf vokal, yaitu O. Nah, makanya di situ kita tinggal tambahin S aja, employs. Jadi kalau misalkan Y-nya kita ganti dengan I, lalu kita tambahin dengan ES, jadinya employees. Apa? Apa cara pengucapannya jadi salah. Makanya itu juga berlaku untuk yang buys. Ketika kita Y-nya kita ganti jadi I, buyes. Beda artinya. Maka dari itu, ketika sama-sama terakhirannya Y nih, tapi kita lihat sebelum Y itu huruf konsonan atau huruf vokal. Kalau dia huruf vokal, berarti huruf vokal Y, kita tambahin aja S langsung. Karena dia udah bisa bunyi. Karena kalau dalam bahasa Inggris itu bunyinya yang kita dengerin. Oke, lalu sama dengan carry. Kalau yang carry itu kan sebelum Y itu huruf konsonan atau huruf selain huruf A, I, U, E, O. Kalau di situ kita langsung tambahin S aja, carries. Oke. Cara pronounce-nya benar, tapi ketika kita untuk menulis, ketika kita writing, itu salah menulisnya. Karena seharusnya itu ditambahin IS. Kenapa? Karena ya itu tadi yang Miss sudah kasih tahu ke kalian. Ketika akhirannya Y, sama-sama Y, kita lihat sebelum kata Y itu apakah dia huruf vokal, apakah dia huruf konsonan. Kalau dia huruf konsonan berarti Y-nya kita ubah menjadi IES, supaya bisa bunyinya bagus, studies, carries. Lalu ketika di belakang Y itu huruf U atau huruf vokal A, I, U, E, O, maka kita tinggal tambahin aja huruf S di belakangnya. Bukan Y-nya kita ganti I dan ditambahin ES. Jadi kalau misalkan kita ditambahin I dan ditambahin ES, malah bunyinya aneh. Seperti itu. Jadi kalian bisa bedain ya, kapan study yang menggunakan IES, kapan buys aja ditambahin S. Seperti itu. Makanya di sini Miss nggak nulis Y, akhiran Y harus ditambahin ES. Karena itu tadi, dia agak different dari yang lainnya. Seperti itu. Oke, jadi itu tadi kapan kita menambahkan ES di akhir kata verb. Lalu, kapan kita menambahkan S saja di akhir kata verb? Oke, jadi kan tadi Miss sudah menjelaskan kapan menggunakan ES. Nah, untuk yang menggunakan S saja itu lebih mudah. Jadi, didengerin aja suatu kata kalau akhirannya itu nggak ada bunyi S-nya, seperti pass, watch, finish, terus bukan terakhirannya O, berarti itu menggunakan S aja. Jadi yang kalian perlu ingat, yang terakhirannya ES saja. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas simple present yang negatif. Nah, untuk simple present yang negatif itu pattern-nya atau form-nya atau rumusnya itu ada subject plus do or does plus verb 1 plus object. Jadi, verb 1 di sini tidak lagi ditambah dengan ES atau S. Oke, kita lihat di contohnya, itu ada subjek. Subjeknya masih sama, I, you, they, we, he, she, it. Miss masih menggunakan kalimat yang sama. Nah, di situ kita tinggal tambahin do or does. Untuk subjek yang I, you, they, we, atau kata ganti orang jamak, lebih dari satu, itu menggunakan do. Do not. Karena ini negatif, kita tambahin not. Jadi, do not. Kalau disingkat menjadi don't. Contohnya, they don't speak for language. We don't speak for language. I don't speak for language. Seperti itu. Nah, lalu untuk subjek yang he, she, it atau kata ganti orang tunggal, ingat-ingat it-nya hanya untuk yang tunggal.
itu maka dia menjadi does not. Kita tambahin not ya, karena ini negatif. He, she, it, kita tambahin does dan not, karena ini negatif, ingat-ingat. Jadi seperti ini. Nabila doesn't speak for language. Ganang doesn't speak for language. The shop doesn't open at 9 o'clock. Beda cerita kalau the shop-nya tambahin s, jadi artinya toko-toko. Contohnya seperti ini. The shops don't open at 9 o'clock. Jadi ketika it-nya lebih dari 1, maka itu dia juga memakai don't, bukan memakai doesn't lagi. Yang memakai does itu hanya untuk kata ganti orang tunggal. Ketika it-nya jamak, maka dia menggunakan do not atau don't, seperti itu. Oke, yang terakhir ada simple present yang interrogative form atau kata tanya dalam bentuk simple present. Nah, dalam interrogative form itu patternnya atau formnya atau rumusnya itu do or does di awal plus subject plus verb 1 plus object dan jangan lupa tanda tanya karena ini kalimat tanya. Oke, sama ya kasusnya seperti yang di verb to be. Kalau untuk kata tanya itu do atau does-nya di awal. Nah, di sini sudah Miss berikan contohnya dan kalimatnya juga sama supaya kalian lebih mudah memahaminya. Ketika subjeknya ayu, they, we, kata ganti orang jamak atau lebih dari satu orang, maka di situ dia menggunakan do. Jadi contohnya seperti ini. Do they speak for language? Do we speak for language? Do you speak for language? Seperti itu. Ingat-ingat ketika itu kalimat tanya, maka kita membacanya atau mengatakannya seperti kalimat tanya pada umumnya. Jadi nggak flat atau nggak datar ngomongnya. Contohnya yang datar seperti apa, Miss? Gini. Do I speak for language? Beda kan ketika seperti itu dan do you speak for language? Nah, jadi dalam bahasa Inggris juga ketika kita berbicara atau mengatakan sesuatu harus kita gunakan juga intonasinya bagaimana ketika kita bertanya dan bagaimana kita menyatakan pendapat gitu. Harus menggunakan intonasi. Nah, lalu lanjut lagi. Ketika subjeknya he, she, it atau kata ganti orang tunggal, ingat-ingat, it-nya hanya untuk yang tunggal. Seekor, sebuah, dan yang lainnya. Hanya satu aja untuk it-nya. Maka itu dia menggunakan does. Seperti itu. Jadi contohnya, does Nabila speak for language? Does Ganang speak for language? Does the shop open at 9 o'clock? Seperti itu. Jadi ketika the shop-nya Miss ganti menjadi toko-toko, jamak ya berarti, does-nya kita ubah menjadi do. Pokoknya kalau dia udah menjadi jamak, it-nya lebih dari satu, ketambahan s di akhirnya biasanya itu langsung berubah menjadi do. Jadi contohnya seperti ini. Do the shop open at 9 o'clock? Seperti itu. Bisa bedain ya. Oke, jadi itu tadi penjelasan dari Miss tentang simple present. Jadi simple present itu ada 3, ada positif, negatif, dan interrogatif. Nah, kalau yang ditambahin verb 1 dan verbnya itu ditambahin s atau es itu hanya untuk kalimat positif. Untuk kalimat negatif dan kalimat interrogatif atau kalimat tanya itu verbnya tidak usah ditambahin s atau es lagi. Nah, di slide terakhir ini Miss sudah memberikan kalian kalimat-kalimat. Silakan kalian pahami. Ini bukan tugas, silakan kalian pahami aja supaya kalian bisa bedain bagaimana bentuk positif, negatif, dan interrogatif dalam simple present seperti yang Miss sudah jelaskan tadi. Okay, that's all about our topic for today. And
If you have any question, please personal chat to me. Jadi, jika kalian masih ada bingung atau masih ada yang mau ditanyain, silahkan personal chat ke Miss atau ke grup WA kita ya. Thank you for today and see you. Bye-bye.